Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Lilis Karlina, guru Bahasa Indonesia di SMKN Kejumuna. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi teks prosedur. Mari bersama-sama kita belajar tentang teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Berdasarkan penjabaran Kera, pengertian teks prosedur secara sederhana adalah urutan tindakan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Menurut Kokasih, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap, jelas, dan terperinci tentang melakukan sesuatu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah, aktivitas, atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Selanjutnya, struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Yang kedua, material. Material merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan. Selain itu, susunannya harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat, penegasan ulang atau kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang simpulan dan suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada dan boleh tidak ada dalam teks prosedur. Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan acara. Dan yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara berulang. Nah, selanjutnya jenis-jenis teks prosedur. Di sini jenis-jenisnya ada 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk mengoperasikan setrika. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contoh teks prosedur kompleks adalah cara pembayaran tilang. Dan yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik. Kaidah kebahasan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif. Kata kerja imperatif atau kata kerja perintah dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Kalimat imperatif berisi perintah, imbauan, atau larangan yang diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimat. Yang kedua, menggunakan kata teknis. Teks prosedur menggunakan banyak kata teknis yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Kata teknis atau terminologi adalah kata yang memiliki arti khusus dalam bidang studi. Yang ketiga, menggunakan konjungsi penambahan. Konjungsi penambahan adalah konjungsi bermakna tambahan yang diberikan untuk menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Contoh dari konjungsi penambahan seperti selain itu, pun, dan lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif adalah kalimat ajakan kepada satu orang atau lebih. Selain berisi ajakan, pernyataan persuasif yang menarik juga memuat permintaan dan imbauan seperti penting juga untuk menggunakan kata-kata yang baik dan singkatnya akan lebih baik jika kita bisa menunjukkan sikap antusias baik secara verbal maupun non-verbal. Yang kelima, menggunakan deskripsi alat. Jika teks prosedur berisi resep dan petunjuk penggunaan alat, kalimat dalam teks memberikan deskripsi rinci tentang objek dan alat yang digunakan seperti ukuran, jumlah, dan warna. Dan yang keenam, memakai kata kerja aktif. Menggunakan kata kerja aktif seperti kata memasak, membungkus, dan semacamnya. Contoh teks prosedur. Cara menghidupkan komputer dengan baik dan benar.
Yang pertama, pastikan semua kabel yang akan terhubung dengan listrik sudah terpasang dengan benar dan sesuai dengan posisi. Yang kedua, jika memakai stabilizer, hidupkan atau tekan tombol power on. Yang ketiga, tekan tombol power yang terdapat pada CPU dan monitor. Yang keempat, tunggu hingga proses booting operating system selesai. Yang kelima, setelah muncul layar desktop, sebaiknya refresh dengan cara klik kanan pada layar utama desktop dan pilih menu refresh. Selanjutnya, jika kinerja komputer Anda lelet atau lemot, sebaiknya periksa menu notifikasi di pojok layar kanan bawah untuk melihat apakah ada notifikasi terkait update sistem atau lainnya. Jika ada notif dan masih terasa lelet, silakan restart komputer Anda terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Nah, demikianlah tadi penjelasan materi tentang teks prosedur. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.